Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ibu kita, Ibu Asisten 2 selaku perwakilan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju yang hadir pada malam ini. Yang saya hormati, yang saya muliakan Forkopimda, dalam hal ini Bapak Kajari. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak staf ahli pemerintah daerah sekaligus pengurus PHBI Kabupaten Mamuju. Dan saya muliakan segenap para pimpinan OPD. Maaf, yang saya lihat ini ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan. Mungkin ada juga yang lain tetapi menggunakan masker. Salam hormat kepada kakak-kakak saya pimpinan OPD yang tidak sempat nyata dalam pandangan saya pada malam ini, tetapi tetap ada di hati. Ya, selalu saya muliakan kakak-kakak saya, para camat, ada Camat Simboro, kemudian juga camat-camat kecamatan lain yang tidak saya lihat secara langsung, bersama dengan adik-adik saya, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai mitra sejati pemerintah kecamatan. Yang saya muliakan segenap Dewan Hakim, panitra, ofisial, warga Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, dan secara khusus saya menyampaikan salam cinta kepada anak-anak saya yang menjadi peserta STQ selama 3 hari 3 malam ini. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Titah Allah dalam Al-Quran mengatakan bahwa jika seandainya penduduk satu negeri beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan pintu rahmat, pintu rezeki, kemakmuran bagi negeri itu. Dalam hadis Nabi, Rasul mengatakan, man ijtama'a qaumun min qaumin fi buyutillahi yatluna kitabahum wa yatadarrasuna bainahum hatta nazala alaihimus sakinah ila akhiril hadits. Barang siapa ada di antara sekelompok orang yang datang secara sengaja meninggalkan kesibukan dunia dan rumahnya untuk mendengar, belajar dan membaca Al-Quran antara satu dengan yang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan 4 hal dalam kehidupannya. Pertama, Allah akan menurunkan barakah bagi dirinya dan suami dan keluarganya dan anak-anaknya. Yang kedua, Allah akan memberikan rezeki secara berlangsung dari tempat yang ia tidak ketahui. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan umur yang panjang kepada keluarganya, 7 keturunan. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melapangkan hidupnya. Mutawalli Sya'rawi pernah mengatakan,
laisatil muskilatu fi kadhil isrin muskilatal ilm, walakinnal muskilata an tatbiki muradifal ilm. Letak persoalan umat Islam di abad 20 ini dan seterusnya itu bukanlah terletak pada ketidaklengkapan Al-Quran yang kita baca pada malam ini, tetapi masalahnya adalah ada pada ketidaksiapan umat Islam untuk mengamalkan membaca Al-Quran. Satu hasil penelitian terhadap 20 ekor tikus, 10 ekor tikus dikumpulkan pada tempat yang satu, 10 ekor tikus ditempatkan pada tempat yang lain dengan kesehatan yang sama, timbangannya sama, gizinya sama. Ahli psikologi ini ingin membuktikan apakah betul-betul ayat Al-Quran bisa menjadi penenang, bisa menjadi obat sehat bagi orang yang mendengar. Setiap hari sang peneliti ini memberikan kualitas makanan yang sama pada 10 ekor, pada 20 ekor tikus yang berbeda tempat. Susu, ikan, dan lain-lain sebagainya. Perbedaannya hanya satu. 10 ekor tikus ini setiap hari diperdengarkan lagu rock, dan 10 ekor tikus diperdengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Apa yang terjadi? Rentan waktu 5 bulan kemudian, teman-teman bapak sekalian, ternyata 10 ekor tikus yang setiap hari mendengarkan lagu rock ini, secara psikologis, secara fisik, tikusnya kurus-kurus. Dan secara psikologis, dia sangat takut melihat bayang-bayang dan makhluk-makhluk yang lain. Sementara tikus yang 10 ini, yang diperdengarkan suara Al-Quran, itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan tenang, dalam keadaan yang gembira, dan tidak takut melihat makhluk-makhluk yang lain. Sembari kita melihat dalam YouTube yang dilakukan oleh Islamic Foundation of Research Science yang ada di Amerika, mencoba melakukan satu bentuk penelitian dengan menurunkan 10 tim. 10 tim ini bertugas untuk memperdengarkan alunan surah Al-Quran kepada masyarakat Amerika. Dari 100 orang sebagai sampel percobaan ini, tak satu pun ada di antara masyarakat Amerika yang hidup dalam dunia sekuler itu mengatakan, saya tidak suka dengar. Bahkan mereka mengatakan, saya barusan mendengar suara seperti ini. Saya yakin suara ini adalah suara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini masyarakat Mamuju kembali menyaksikan penutupan STQ tingkat Kabupaten Mamuju. Oleh karena itu, saya atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah yang telah berinisiasi melalui Ibu Kabak Kesra sebagai, saya lupa tadi Ibu Kesra ini, sebagai panitia bersama dengan kakak saya Pak Haji Tona ya, yang tidak sempat pada malam ini. Sekaligus saya menapresiasi tentang gagasan pemerintah daerah yang ingin melanjutkan program pemerintah yang terdahulu. Ya. Saya kira apa yang diletakkan oleh Pak SDK Pan Habsyi Wahid ini adalah merupakan sebuah warisan yang monumental yang perlu kita tingkatkan secara bersama-sama. Dan kantor Kementerian Agama ini siap untuk menjadi tim sukses. Ya. Karena memang secara teknis dan kompetensi itu wilayahnya kantor Kementerian Agama. Kalau barang ini Pak dikerjakan oleh Pemda, maka itu akan kandas di tengah jalan. Biarlah barangkali Pemda ini bertugas untuk meneruskan kebijakan, menyiapkan sarana, menyiapkan uang,
Tapi dalam konteks proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran, serahkan kepada kami. Inilah harapan kami dari Kementerian Agama. Di Kementerian Agama ini memiliki satu pasukan khusus yang namanya Penyuluh Agama Islam. Penyuluh Agama Islam ini tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Mamuju. Penyuluh Agama Islam ini punya kompetensi di bidang pembelajaran Al-Quran, punya kompetensi di bidang penyuluhan agama. Masalahnya adalah mereka ini melakukan kegiatan belum sampai pada tingkat edukasi secara fungsional, masih melakukan kegiatan secara alami. Oleh karena itu, jika ada kebijakan pemerintah daerah untuk membentuk lembaga-lembaga tahfidz sebagai satu warisan yang sangat fundamental ini, maka sangat meyakinkan bahwa lembaga ini akan berhasil, oleh karena kami telah memiliki sumber daya manusia yang siap untuk menghandle kegiatan-kegiatan itu. Maka harapan kami, sebagaimana arahannya Pak Sekda dan mungkin menjadi keinginan kita bersama, bahwa ketika lembaga tahfidz ini bisa berjalan, maka insya Allah di tahun yang akan datang kita sudah memiliki SDM tersendiri, bahkan kita siap untuk mengekspor ke kabupaten-kabupaten lain. Selama ini kita selalu mengimpor, oleh karena memang sumber daya manusia kita masih dalam proses peningkatan kualitas, dan itu kita harus akui, karena memujikan daerah memang ini daerah baru bagi kita semua. Pada akhirnya saya kembali menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah, kepada Ibu Asisten, kepada Ibu Kabak Kesrah, kepada para camat, para OPD yang selama ini membangun sinergitas dengan kantor Kementerian Agama. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Kemenak itu adalah eselon 2, sama dengan OPD di kabupaten. Kenapa eselon 3? Oleh karena apa? Kementerian Agama adalah merupakan sebuah lembaga yang memiliki banyak satker di Indonesia, dan itu butuhkan biaya yang sangat besar. Tetapi secara fungsi dia adalah eselon 2 yang sama dengan OPD yang lain. Oleh karena itu kami tegaskan bahwa sesungguhnya Kementerian Agama adalah merupakan OPD di bidang agama. Maka apa menjadi tugas OPD-OPD yang lain, itu pun juga menjadi tugas kantor Kemenak khusus untuk di bidang agama. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah dengan seluruh pimpinan OPD, oleh karena selama ini hubungan saya sangat bagus melalui kegiatan-kegiatan PHBI, kegiatan-kegiatan jamaah salat subuh. Pada forum ini betul-betul kita melakukan hubungan sinergitas, ya. Hubungan tatap muka, hubungan silaturahim, sehingga kita tidak mendapatkan sikat-sikat perbedaan di antara urusan-urusan yang berkaitan dengan kelanjutan pembangunan di Kabupaten Mamuju ini, secara khusus pembangunan di bidang agama. Demikian juga saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Camat bersama dengan mitra kerjanya, adik-adik saya dari Kepala Keturusan Agama. Di Kementerian Agama ini Pak, tidak ada dana MTQ. Ya. MTQ ini adalah program pemerintah daerah yang secara teknis mempersiapkan kebijakannya, mempersiapkan sarananya, dan mempersiapkan uangnya. Yang berkaitan dengan proses pelaksanaan itu menjadi klaim kantor Kementerian Agama. Saya bersyukur oleh karena tidak ada laporan dari adik-adik saya dari adik-adik saya KUA kecamatan yang tidak direspon oleh camatnya. Laporannya adalah camat semuanya memberikan respon yang positif terhadap kegiatan STQ dan MTQ ini.
Saya kira ini perlu kita apresiasi teman-teman sekalian. Demikian juga saya menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada tim official dan kepada adik-adik saya yang cantik, yang gagah, yang menjadi peserta dalam seleksi tilawatil Quran ini. Semoga kehadiran kita pada malam ini menjadi saksi bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memberikan syafaat kita, asbab kita datang mendengar suara Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memelihara diri dan keluarga kita, secara khusus memelihara Ibu Bupati, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, beserta seluruh komponen-komponen pemerintah daerah dalam melanjutkan pembangunan di daerah Mamuju yang keren ini. Saya akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.